Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menggenjot zona kawasan strategis nasional guna pemanfaatan ruang laut. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengatakan pemerintah telah menetapkan sejumlah KSN melalui peraturan Presiden hingga 2025. Kartika menyebut KSN yang telah ditetapkan antara lain KSN Kedung Sepur, KSN Ibu Kota Nusantara, KSN Gerbang Kertasusila, KSN Raja Ampat, dan KSN Banjar Bakula. Selain itu, KKP mencatat sejumlah KSN masih dalam tahap integrasi, antara lain Jabodetabek Punjur, Selat Sunda, Seram, serta kawasan perbatasan negara di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Kartika mengatakan percepatan zonasi KSN ditujukan untuk memberi kejelasan arah pemanfaatan ruang laut lintas sektor, mengurangi potensi tumpang tindih, dan mendorong kepastian berusaha. Menurutnya, proses percepatan zonasi KSN dilakukan bertahap sesuai mekanisme harmonisasi lintas kementerian dan lembaga hingga penetapan regulasi, tanpa menetapkan tenggat waktu tertentu. KKP telah menindaklanjuti proses zonasi di sejumlah kawasan strategis, antara lain Maminasata, kawasan meliputi Makassar, Maros, Goa, dan Takalar, Batam Bintan Karimun, Taman Nasional Ujung Kulon, serta Teluk Bintuni. Upaya tersebut ditopang capaian penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat yang pada 2025 mencapai 122,23% dari target, serta zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah yang terrealisasi 100%. Berikutnya rencana zonasi kawasan strategis nasional atau yang kita kenal dengan KSN. Ini merupakan upaya pemerintah di dalam mengatur ruang wilayah yang memiliki pengaruh strategis secara nasional, baik terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun kawasan warisan dunia. Hingga saat ini, sejumlah KSN telah ditetapkan melalui peraturan Presiden, meliputi Kedung Sepur, Jawa Tengah ini, IKN, Gerbang Kertasusila, Jawa Timur, Raja Ampat, dan Banjar Bakula, ini Kalimantan Selatan. Selain itu juga terdapat kawasan strategis nasional yang sedang dalam tahap integrasi, contohnya Jabodetabek Punjur, kemudian Selat Sunda, Seram, hingga kawasan perbatasan negara di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah juga terus mendorong proses harmonisasi dan penetapan pada berbagai kawasan strategis nasional lainnya, serta telah menyusun dokumen final untuk sejumlah kawasan prioritas di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 2025, capaian utama meliputi pembaharuan dokumen kawasan perbatasan negara Aceh dan kawasan strategis nasional Selat Sunda, serta tindak lanjut rencana zonasi pada kawasan strategis nasional strategis seperti Maminasata, Batam Bintan Karimun, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Teluk Bintuni. Sementara itu, kinerja penataan ruang laut KKP sepanjang 2025 mencatat penerbitan 773 persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau 128,83% dari target, serta kontribusi penerimaan negara bukan pajak sebesar 775,6 miliar rupiah. Hingga akhir 2025, KKP mencatat 25 provinsi telah memiliki peraturan daerah rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan ruang laut, sementara 11 provinsi masih dalam proses integrasi dan 1 provinsi tidak memiliki wilayah laut. Selanjutnya, KKP akan memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penetapan dan implementasi zona KSN sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang tertib dan berkelanjutan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.